Sudah. Kemudian sudah mempraktekkan di kelasnya? Belum. Sudah berapa bulan yang lalu ini? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu, Pak ya. Nah, nanti yang belum mempraktekkan ataupun yang sudah, nanti kita belajar sama-sama. Kita baru lagi pemahaman kita apa itu pembelajaran berdiferensiasi, ya, supaya tidak ada miskonsepsi ketika nanti lulus pastinya Bapak Ibu itu menjadi sumber sumber ilmu bagi teman-teman lainnya. Apa sih pembelajaran diferensiasi? Nah, mari kita perdalam lagi yang menjadi miskonsepsi atau pertanyaan-pertanyaan apa yang belum bisa terjawab oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di forum yang sangat tepat ini kita nanti akan belajar bersama. Baik Bapak Ibu, di dalam teknis simulasi pembelajaran diferensiasi ini nanti ada beberapa peran-peran begitu ya. Perannya ada yang sebagai guru, kemudian observer, dan yang lainnya menjadi murid, gitu ya. Senang jadi apa ya Bapak Ibu? Balik pengamatan observer, apakah sudah muncul diferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk yang lainnya, sembari menjadi siswa, boleh mengamati tapi tidak fokus mencatat. Ya, fokus panjenengan adalah sebagai siswa. Nanti baru untuk penugasan panjenengan sebagai observer kita laksanakan setelah selesai simulasi. Nah, simulasi pembelajaran ini 1 JP, ya, maksimal 45 menit. Jadi memang agak panjang. Jadi buat suasana seperti mengajar di kelas. Ya, buat suasana mengajar di kelas. Untuk murid-murid posisikan selayaknya Anda sebagai murid kelas 3. Ya kan? Murid kelas 3 bisa dibayangkan begitu ya. Kemudian untuk observer fokus pada observasi ketiga bagian tersebut. Jadi hal yang sudah saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Boleh menggunakan PPT atau tanpa PPT silakan dilanjut. Pakai PPT. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mohon bagi yang bertugas hari ini disiapkan berdoanya. Dadang, monggo silakan berdoa. Siap berdiri. Ini semuanya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, duduk kembali. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semuanya sepertinya semangat sekali ya. Sudah sarapan? Belum, Bu. Loh, kenapa kok belum? Ada siapa? Loh, itu ada tadi. Iya. Dan yang ketiga, kita sudah belajar 3 jenis makhluk hidup. Sekarang kita lanjut pada ciri-ciri makhluk hidup. Manfaatnya untuk apa anak-anak? Kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu? Mungkin sudah membaca buku paket sebelumnya? Belum? Ya, jadi anak-anak, tujuan kita mempelajari materi ini supaya kita tahu. Kalau sudah siap, kita mulai menyanyi ya. Pak, boleh disetel? Dari observer sudah siap ya? Ini dari siapa dulu, Bu Umi atau Bu Roni? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama, penampilan Bu Adri sangat luar biasa. Tepuk tangan Bu Adri. Kemudian hasil observasi saya yang pertama tentang diferensi konten. Diferensiasi kontennya sudah tampak Ibu dengan bukti yang saya amati tadi dengan melihat media gambar. Contohnya tadi media gambar yang digunakan oleh Bu Ade beserta contoh-contoh hewan atau makhluk yang dapat dilihat oleh anak-anak setiap hari. Jadi anak-anak nggak ngerabel gitu ya, karena sudah
bisa dilihat mereka. Kemudian diferensiasi prosesnya juga sudah tampak dengan buktinya yang dapat kita amati tadi, yaitu siswanya itu diberi sebuah kebebasan tugas. Jadi anak-anak dibebaskan untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan minat mereka. Kalau tadi Bu Ade menyuruhnya itu ada yang boleh menulis, ada yang menggambar. Kemudian diferensiasi produk. Untuk produknya juga sudah tampak dengan buktinya tadi. Produknya dengan cara pengamatannya yang berbeda-beda. Ada yang melihat gambar dengan membaca atau melihat yang di buku paket, kemudian pengamatan secara langsung. Nah, mungkin seperti itu, tapi mungkin spesifiknya belum ya. Kayak berapa kata kan, kalau kelas rendah biasanya ada yang membacanya belum lancar, seperti itu ya. Ada batasannya mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bumi. Baik, kita dengarkan dulu dari Bu Noni hasil observasinya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih untuk JPP yang sudah menjadi guru. Luar biasa penampilannya. Saya saja kalau disuruh juga deg-deg. Kemudian pengamatan saya sama seperti Bu Umi, saya juga belum mahir dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tapi saya mencoba untuk memberi masukan apa yang sudah saya amati. Mengenai diferensiasi konten, menurut saya itu relevansinya lebih dengan kesiapan belajar anak. Kemudian tentunya guru sudah melakukan diagnostik terlebih dahulu, diagnostik baik asesmen diagnostik baik itu kognitif maupun non kognitif. Jadi guru sudah mengetahui potensi dari masing-masing murid. Jadi untuk pemberian materi atau kontennya tentunya bisa dilakukan secara berjenjang seperti itu ya, mulai dari low atau middle kemudian ke high, atau sudah bisa lancar membaca, kemudian masih terbata-bata atau masih belum bisa membaca. Kemudian kalau untuk proses saya lihat tadi ada penyampaian secara mengamati gambar itu dengan cara visual gitu ya. Kalau saya lihat di RPP baru kita bisa melihat begitu ya. Nah, saya mendengar dari Bu Adi sendiri sesungguhnya diferensiasinya terletak di mana dan bagian apa saja begitu. Jadi diferensiasinya itu terletak pada prosesnya Pak, sesuai minat dan bakat anak-anak. Ya. Jadi kalau saya di kelas itu biasanya itu meminta anak-anak, anak-anak hari ini yang mau suka gambar, pengen gambar, gimana siapa gitu, berkumpul sendiri gitu Pak. Jadi hari ini yang pengen buat puisi siapa, saya kumpulkan sendiri. Terus yang pengen berhitung juga gitu Pak. Jadi diferensiasinya saya ambil dari situ dulu, dari minat dan bakat, baru nanti saya menyesuaikan dengan praktik mana yang nanti saya gunakan Pak. Gitu. Misalkan tadi itu pun juga disesuaikan dengan materinya. Gitu. Ya, berarti ada diferensiasi apa Bu? Kalau menurut jenengan sendiri selaku yang membuat RPP dan melaksanakan proses. Produk ada nggak? Kalau produk ya ada Pak, namun yang mungkin rata-rata kalau di sekolah saya kayak di kelas Bukan, saya. artinya di RPP ini, kita kan lagi fokus di RPP ini. Ya karena kan kalau tadi kan hanya sekedar simulasi, mungkin ada beberapa yang terskip sehingga kita semua belum nampak jelas begitu. Nah dari pembuat sendiri gimana? Ada sebenarnya Pak produknya. Tadi yang berdasarkan kelompok tadi, itu kan ada yang buat gambar, kemudian ada yang menulis kesimpulan, kemudian ada juga yang membuat karya Pak. Sebenarnya ya bisa membuat karya dekoratif, menempel, membenting. Oke, ya. Tepuk tangan untuk ini. Ada beberapa diferensiasi begitu ya. Ada diferensiasi proses dan produk menurut Bu Ade ya. Tetapi tidak masalah juga kalau Bu Umi mengamati dari sisi yang lainnya begitu. Baik Bapak Ibu, untuk kita lebih memperdalam lagi, saya ingin membentuk beberapa kelompok dari Bapak Ibu sekalian begitu
jadi 3 kelompok ya, 3 kelompok dengan hitungan ya. 1, 2, 1, udah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 ya. Silakan kelompok 1 kumpul sini, 2 sini. Saya itu dari kelompok 1, kelompok yang sangat istimewa karena teman-teman baru juga saya baru mengenalnya hari ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan karya 20 menit yang sudah kami buat sedemikian rupa. Mohon maaf nanti jika mungkin kurang berkenan untuk panjenengan semua. Dan sebelum saya jelaskan, saya mohon koreksinya nanti di akhir setelah saya menjelaskan. Yang pertama, judulnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang isi di dalamnya adalah yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengapa diadakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, sesuai dengan kata yang terdapat pada diferensiasi, different itu bahasa Inggris yang artinya berbeda. Tentunya artinya tidak jauh dari kata berdiferensiasi. Pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah pembelajaran yang di dalamnya adalah memiliki tujuan untuk memenuhi semua kebutuhan murid. Apa saja kebutuhan murid tersebut? Yang pertama, kesiapan belajar. Nah, jadi murid itu apakah sudah siap dalam pembelajaran? Nah, di dalamnya nanti terdapat di dalam definisi kesiapan belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian minat belajar. Minat belajar tentunya di dalam satu kelas itu berbeda-beda. Makanya untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut harus ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, profil belajar. Profil belajar ini gampangnya kalau kita bahasakan tidak baku, yaitu gaya belajar siswa. Tentunya dalam satu kelas yang terdiri dari 20 sampai 32 siswa, gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditori, dan juga ada yang kinestetik. Nah, ini adalah satu definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, mengapa diadakan pembelajaran berdiferensiasi? Sesuai dengan definisi dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri, yaitu tujuannya memfasilitasi kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajar, kemudian dari minat belajar, dan juga dari gaya belajar siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri dilaksanakan? Yang pertama, sesuai dengan elemen pembelajaran berdiferensiasi tadi kita sepakati ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Nah, perbedaannya di dalam media pembelajaran sesuai kebutuhan. Jadi di dalam satu kelas tersebut ada beberapa siswa yang mungkin pembelajarannya tidak sama gaya belajarnya. Nanti kita bedakan di diferensiasi konten. Untuk materinya sama, akan tetapi media pembelajarannya saja yang berbeda. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Proses ini adalah cara atau bagaimana strategi guru untuk mengajarkan kepada semua muridnya dalam satu kelas dengan satu materi yang sama, akan tetapi dengan metode pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk atau tugas akhir. Gampangnya seperti itu. Jadi tugas akhir itu tetap sama tujuannya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan di RPP atau di modul. Akan tetapi yang berbeda atau yang bervariasi adalah proyeknya. Mungkin yang visual bisa nanti membuat sebuah gambar atau video. Mungkin yang auditori bisa menjelaskan seperti ini presentasi di depan. Kemudian yang kinestetik bisa praktek langsung di lapangan. Nah, mungkin ini saja hasil diskusi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
sedikit perbedaan dari kelompok kami tentang yang diferensi konten, proses, dan produknya. Oke, silakan dijelaskan dulu. Oke. Dari kelompok kami untuk diferensi konten itu lebih mengarah ke materi pembelajarannya, yaitu ke kesiapan belajar anak, di mana anak-anak ini kita kategorikan pada anak yang contohnya tadi pada pembelajaran kelas 3 itu pada saat diferensi konten kita kelompokkan menjadi anak yang sudah belajar membaca, anak yang masih kurang membaca, dan anak yang masih belum bisa membaca, seperti itu. Kemudian untuk diferensi proses itu lebih ke media pembelajarannya, bagaimana cara kita menyampaikan ke anak-anak sesuai dengan minat dan bakat mereka, seperti itu. Kemudian yang terakhir dari diferensi produk itu berasal dari minatnya siswa, inginnya itu mereka menyampaikan materi yang mereka pahami itu dalam bentuk apa, bisa menulis, bercerita, atau menggambar, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau pengalamannya mungkin kadang saya masih bingung di diferensi konten. Nah itu kadang apa waktu kegiatan pembelajaran itu langsung dikasih, kan itu perbedaan media pembelajaran. Nah waktu di kelasnya itu apa yang visual langsung dikasih gambar apa gimana? Apa kita menjelaskannya dulu itu gimana, gurunya itu harus bertindak seperti apa? Itu saya masih bingung di konten. Ini yang lain sudah fokus ya. Terima kasih Bu Umi, ini sesuai diskusi kita tadi. Tapi mungkin nanti kalau memang masih belum cocok dijenengan bisa diluruskan dari Bapak Ibu BP. Nah, untuk diferensiasi konten karena di sana hasil diskusi kami berbeda media pembelajaran. Jadi seperti ini. Misalkan anak yang gaya belajarnya adalah auditori. Auditori itu berarti mendengarkan. Mungkin nanti bisa dijadikan seperti ini, satu kelompok yang auditori sendiri, anak yang visual sendiri, anak yang kinestetik sendiri. Anak yang audiovisual nanti diberikan sebuah materi berupa modul atau tulisan atau yang bergambar juga boleh. Salah satu dari teman itu nanti membacakan satu materi, yang lain mendengarkan. Bisa seperti itu. Kemudian yang visual, kita tayangkan sebuah video atau foto yang berhubungan dengan materi tersebut. Nanti tim yang visual memperhatikan video tersebut, memperhatikan foto yang disajikan, kemudian berdiskusi untuk menyatukan persepsi dari materi tersebut. Kemudian untuk yang kinestetik itu karena biasanya bisa dua, bisa audio juga bisa visual, biasanya, nggak mesti. Nah, langsung saja terserah mau milih yang mana, mau milih yang visual atau melihat gambar boleh, atau membaca materi sesuai dengan materi yang bergambar juga boleh. Nanti langsung dipraktekkan dengan kelompok yang sama-sama kinestetik. Sepemahaman ringan kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita ambil sebuah benang merah begitu ya, supaya tidak terjadi miskonsepsi. Tadi saya banyak mendengar dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 begitu ya. Kita awali dari kebutuhan belajar murid. Ya, kebutuhan belajar murid, Bapak Ibu telah mempelajari ada kesiapan belajar, ya kan? Ada minat belajar dan ada profil belajar. Kesiapan belajar Bapak Ibu. Kalau saya boleh tahu, jenengan mengukur kesiapan belajar anak ini bagaimana? Jelasnya ketiga bagian ini kan sebelum pembelajaran ya, ya kan? Sebelum kita pelaksanaan dan masuk persepsi ini masih analisa awal, ya kan? Kita di bagian ini menganalisa, atau biasanya kita sebut dengan asesmen diagnostik. Nah, kita coba dari kesiapan belajar. Kalau pengalaman panjenengan mengukur kesiapan belajar dengan cara apa? Monggo Pak. Mungkin pada awal itu kita lihat ketika masuk di dalam kelas antusiasme dari peserta itu. Boleh, salah satu itu kalau ketika dalam pembelajaran. Kalau yang sebelum Pak, katakan sebelum pembelajaran kita akan mengajarkan materi volume balok misalkan begitu. Mengukur kesiapan anak, kesiapan belajarnya pakai apa? Jenengan? Dia monggo berikan. Mungkin pakai pertanyaan formatif dulu sampai mana materi yang dikuasai dulu.
Oke, ya. Gitu ya, dengan bisa publikasi juga bisa dilakukan. Berarti kesiapan belajar ini tentang bagaimana anak memahami materi prasarat. Nah, ini yang poin kita kunci dulu. Jadi kesiapan belajar ini bagaimana anak sebelum mempelajari materi baru, apa nih kesiapan belajar sebelumnya, materi prasaratnya kita perlu tahu. Sebelum anak ke konsep perkalian, anak harus bisa dulu penjumlahan berulang. Nah, ini yang harus kita cross check dulu. Maka kita ngeceknya boleh pakai tes, boleh pakai pengamatan asesmen formatif materi penjumlahan sebelumnya. Silakan ya. Jadi itu yang pertama. Ini terkait tentang materi. Kedua, minat belajar. Nah, kalau minat belajar ini erat kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Hal yang disukai. Hal yang disukai ini berkaitan dengan apa? Contoh konkretnya. Misal saya suka apa atau panjenengan suka apa dalam belajar? Menggambar, mungkin menulis nyanyi, ya, membaca puisi. Nah, itu kan minat. Jenengan melihatnya minat dari apa? Pakai cara apa? Mungkin kita banyak cara. Kalau setiap hari kita kan bisa mengamati siswa ya Pak. Oke. Ya, observasi berarti. Oke, observasi satu. Ada lagi yang lain? wawancara langsung sama anaknya. Wawancara langsung dengan anaknya, sehingga dia ditanya, kamu sukanya apa? Kamu inginnya bagaimana? Ya, oke, wawancara. Adakah cara lain misalkan di semester awal? Kan kita belum bertanya kepada guru sebelumnya. Kira-kira anak ini sukanya apa ya Bapak Ibu? Yang dulu kelas sebelumnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sepakat kalau sudah tahu minat. Biasanya minat ini, nah minat itu ada minat bawaan, ada minat, sama katakan minat kondisional. Kalau minat bawaan itu misalkan saya suka menggambar. Oke, saya suka menggambar. Bila saya suka baca puisi. Kalau minat kondisional itu begini. Kadang anak itu gaya belajar. Kenapa? Lingkungan. Sebenarnya luas ya. Profil belajar ini ada kondisi sosial anak, orang tua, kemudian iklim belajar. Tetapi dalam hal pembelajaran diferensiasi ini kita fokus pada gaya belajar, ya, gaya belajar. Bagaimana cara mengukur gaya belajar Pak? Pengisian angketnya yang bagaimana Pak? Ada instrumennya ya, ada instrumen untuk mereka nanti akan condong kemana gitu. Jadi kan pernah melakukan Pak? Pernah ya, sehingga bisa terpotret profil belajar anak ini gayanya apa begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa apa istilahnya sharing dengan Pak siapa? Pak Dana terkait bagaimana mengukur profil belajar. Ada juga Bapak Ibu cara online begitu ya untuk mengukur ketika berbicara diferensiasi proses. Apa yang ada di benak panjenengan? Diferensiasi proses. Cara, berarti kan akan ada banyak cara, banyak proses, banyak strategi, banyak metode belajar yang untuk bisa memfasilitasi anak. Kira-kira paling erat diferensiasi proses ini kalau kita tarik dengan rujukannya paling erat dengan apa Bapak Ibu? Minat dan profil. Paling erat lagi di antara minat dan profil apa ini? Profil, karena gaya belajar. Proses ini kan terkait gaya belajar ya. Jadi ada anak yang suka audio visual kinestetik tadi yang sudah dilakukan ujian tadi, maka ini erat kaitannya dengan profil belajar. Tetapi minat pun juga iya, tetapi paling erat dengan profil belajar. Ketika anak Bapak Ibu dalam satu kelas ini kok visual semuanya, tapi dengan data yang valid ya Bapak Ibu, visual semuanya. Kira-kira perlukah jenengan mendiferensiasi proses? Tidak kan? Tidak perlu. Ya sudah, pembelajarannya semuanya sama. Ya kan? Boleh bisa pakai diskusi, semua diskusi, kemudian pakai apa begitu ya. Tetapi tetap menonjolkan yang visual karena anak jenengan seluruhnya visual. Seandainya instrumen panjenengan ini istilahnya ragu jenengan ya, apakah benar ya anak ini kinestetik, visual. Kadang kan kita bukan ahli itu ya.
Nah, kira-kira kalau terjadi demikian, untuk menjawab atau mematahkan atau untuk memberikan fasilitasi kepada anak-anak, apa yang jenengan lakukan? Kan setidaknya ada tiga gaya belajar: audio, visual, dan kinestetik. Misalkan jenengan ragu tentang hasil gaya belajar anak-anak, jenengan apa yang jenengan lakukan? Apakah hanya visual saja? Ketiganya. Nah, ketiganya kita berikan. Tetapi, karena kita anak ini juga butuh proses. Nah, saya ingin bertanya, misalkan ada 3 gaya belajar di sini: audio, kinestetik, dan visual misalkan. Ketika kinestetik, saya akan memberikan pembelajaran tinjau lapangan luar kelas. Saya ingin bertanya, misalnya kinestetik ini audio, ini visual. Apakah saya hanya mengajak kelompok ini saja keluar, kelompok 2 di dalam? Tidak kan? Semuanya keluar. Nah, semuanya keluar. Biarkan mereka yang 2 ini tetap melakukan proses itu. Tetapi kita sebenarnya membantu ini untuk bisa lebih mudah memahami. Oke? Nah, ketika masuk kembali, saya punya video. Video berarti memfasilitasi untuk audio dan visual. Apakah anak kinestetik saya suruh keluar? Tidak, semua ikut mengamati video. Tetapi sesungguhnya ini dalam rangka memfasilitasi mereka lebih mudah paham. Siasat produk, berbicara produk berarti hasil, begitu ya. Kira-kira untuk menghasilkan sesuatu yang paling erat itu dengan apa? Minat, ya kan? Saya suka menggambar, Pak, maka produk saya nanti gambar. Karena minat saya gambar. Atau yang lain mungkin puisi, yang suka ngomong di depan. Nah, maka sesungguhnya ini berkaitan erat, Bapak Ibu. Untuk jenengan bisa menentukan, oh, saya akan melakukan diferensiasi konten. Lihat dulu kesiapan belajarnya. Apakah memang anak-anak ini gapnya itu terlalu jauh antara anak kelompok A dan kelompok B, atau semua rata? Kalau semua rata, saya tidak perlu diferensiasi konten, gitu ya. Ketika anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda, maka prosesnya perlu kita berikan yang beragam, termasuk produknya. Begitu Bapak Ibu, sudah ada gambaran secara utuh. Silakan ajukan pertanyaan, mungkin ada hal. Bu Maria, silakan Bu Maria. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan bakat minat anak. Kita fokus pada siswa. Oke, lanjut. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu tidak dikotak-kotakkan tapi secara holistik. Oke, lanjut Bu Noni. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu mudah dengan melihat kesiapan belajar anak, minat bakat, dan profil belajar. Oke, cukup. Tidak usah terlalu panjang. Monggo Bu, silakan. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah memenuhi kebutuhan belajar anak, semua anak. oke, luar biasa. Silakan Pak. Ternyata Pembelajaran berdiferensiasi itu sangat mudah dilakukan ketika kita sudah memahami materi yang baru saja disampaikan. Oke, luar biasa. Silakan Pak. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu lebih berpihak pada murid. Oke, luar biasa. Silakan Bu. Ternyata Pembelajaran berdiferensiasi itu harus benar-benar tahu kesiapan belajar anak. Oke, luar biasa. Silakan Bu Rika. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak membedakan semua kebutuhan belajar. Oke, silakan Bu. Ternyata Pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada minat kepada anak. oke, silakan Bu Dina. Konsep pembelajaran yang berbeda-beda namun tetap satu hidup. Ya. Oke, silakan Bu. Ternyata Pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya sama, cuma hanya cara kita menyampaikannya itu berbeda-beda sesuai dengan umur. oke, siap. Silakan Bu Widi. Ternyata Pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya suatu proses yang kita itu harus tahu minat belajar anak dalam mencapai tujuan yang itu juga pembelajaran. oke, silakan Bu. Ternyata Pembelajaran berdiferensiasi itu tidak serumit yang saya bayangkan. luar biasa. Silakan Pak. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi sesuai filosofi KHD. oke, luar biasa. Kelas, silakan.
tepuk tangan untuk kita semua. Nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Tetap tersenyum Bapak Ibu. Kemudian kedua bahu, lengan, dan jari jemari Anda. Rasakan tangan-tangan jemari-jemari Anda. Tetap amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Fokus terhadap apa yang Anda pikirkan saat ini. Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, Bapak Ibu, tetap tersenyum dan kita akhiri dengan satu kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Ulangi lagi, nafas yang lebih panjang dan perlahan. Selesai Bapak Ibu. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lakukan ini tadi, bahasanya kita merasa relax, tenang begitu kita. Tapi ada sedikit ketika kita konsentrasi itu agak sulit Bu ya. Ini yang terjadi pada kita. Karena apa? Banyak sekali memori-memori di otak kita itu yang menumpangi begitu ya. Kita agak sulit untuk berkonsentrasi. Tetapi alhamdulillah sedikit sudah masuk. Kemudian apa yang dilakukan setelah ini, setelah kegiatan ini? Yang jelas setelah kegiatan ini kita dari pagi sampai menjelang siang ada beberapa hal yang sudah kita dapatkan. Yang jelas itu kita sampaikan kepada anak. Kemudian sesuatu hal yang akan kita lakukan banyak lagi, apalagi yang kaitannya permasalahan yang kita hadapi. Yang jelas kaitannya dengan kegiatan mindfulness ini sedikit memberi ketenangan kepada diri pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi melakukan praktek mindfulness tadi, yang saya rasakan alhamdulillah sangat menenangkan hati dan juga pikiran. Yang tadinya pikirannya di rumah, anakku nyapo sudah makan apa belum, tapi dengan bahasa yang sudah dilontarkan oleh Bapak PP tadi yang menggiring kita dan membawa hati dan juga otak kita untuk bisa lebih fokus, akhirnya alhamdulillah bisa lebih fokus di tempat ini. Kemudian tadi itu saya Pak, kaki tadi saya nggak begitu nyampe gitu kaki saya. Tadi kan kakinya dibangun ya Pak, terus kemudian suruh menurunkan kaki saya kok nggak nyampe. Ini kaki saya yang kurang panjang atau bangkunya yang terlalu tinggi. Awalnya seperti itu, namun setelah mengikuti kegiatan dengan seksama, dengan lebih fokus dan alhamdulillah sudah lebih tenang, pikiran yang kemana-mana walaupun masih belum sepenuhnya bisa konsentrasi, namun sudah sangat-sangat membantu sekali. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi sudah ada kegiatan saya awalnya konsentrasi ya Pak. Saya awalnya konsentrasi, lalu dengan ada kata-kata rasakan perut mengembang, saya langsung kepikiran anak saya sudah jadi mengembang dan mengemis. Jadi
Buya konsentrasinya dengan tertawa, saya juga ikut tertawa, akhirnya mulai ke Buya juga tertawa. Awalnya konsentrasi, dan akhirnya iya, akhirnya kita konsentrasi seperti itu. Tapi alhamdulillah ada sedikit tolong gitu Pak, maksudnya dengan banyaknya masalah atau apa yang di rumah akhirnya sudah terlupakan sejenak, bisa menggeser posisinya agar lebih nyaman. Cobalah duduk untuk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Pada lantai Bapak Ibu. Silahkan pejamkan mata. Pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda. Rasakan mulai dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Kiranya Bapak Ibu semua, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Silahkan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisinya biar lebih nyaman. Cobalah duduk untuk tidak membungkuk, tetapi tetap tegak, kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Buka mata Anda secara perlahan. Amati 4 benda yang ada di depan Anda saat ini. Bapak Ibu bisa membuka mata. Silakan dilihat 4 benda yang ada di depan mata saat ini. Mulai dari benda pertama, benda kedua, benda ketiga, dan benda keempat. Pastikan Bapak Ibu bisa mengurutkan benda-benda yang ada di depan Bapak Ibu semua. Silahkan diberi nama dari setiap benda yang Bapak Ibu lihat. Perhatikan benda-benda tersebut. Bentuknya, teksturnya, warnanya, dan juga fungsinya. Gerakan yang mungkin ditimbulkan ini jika kegiatan, jika Bapak Ibu bawa beratnya, kapasitasnya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman?
kita berhitung dari Paijo. Berhitung ya. 1, 2, nama Paijo. Ya, kita apa Bu? Ya, nama sendiri boleh. Nah, yang biasanya di sini kita lebih semangat lagi dengan itu ya. Ada namanya Paijo. Paijo punya teman-teman. Ada yang namanya ada yang namanya Cina. Ada yang namanya Widi. Widi punya teman-teman. Ada yang namanya ada yang namanya ada yang namanya Ade. Aku namanya Ade, punya banyak teman-teman. Ada yang namanya ada yang namanya ada yang namanya Rika. Aku namanya Rika, punya banyak teman-teman. Ada yang namanya ada yang namanya ada yang namanya siapa? Ada yang namanya Umi. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semua. Nah teman-teman, tadi sudah lengkap ya, alhamdulillah. Sudah masuk semua. Kenapa? Dodo tidak masuk, kenapa? Kita doakan Dodo semoga cepat sembuh. Nah di sini Ustazah akan memperlihatkan gambar. Nah sebelumnya coba siapa yang tahu hari ini hari apa? Minggu. Tanggalnya tanggal berapa? 20. Masya Allah, pinter-pinter semua. 20. Bulannya bulan apa? Agustus. Tahunnya tahun 2023. Nah di sini Bu Guru Ustazah akan memperlihatkan gambar. Nah, Ustazah akan menjelaskan tema hari ini adalah imajinasiku. Imajinasiku, topiknya adalah rekreasi dan subtopiknya adalah kendaraan. Siapa tahu kendaraan? Kendaraan apa? Kendaraan itu apa sih? Yang bisa jalan. Oh, yang bisa jalan. Pintar. Ya, pintar, Masya Allah. Nah di sini, ya sentranya adalah sentra bermain balok. Sentra balok apa teman-teman? Sentra balok. Coba ada apa saja hurufnya? B, A, L, O, K. Jadi balok apa? Balok. Nah di sini Ustazah juga pura-pura gambar ya. Nah ini coba, ini gambarnya apa ya? Siapa yang tahu gambar apa ini?
Bagi yang sudah langsung saja ditempel di pelapis sebelah kiri saya, nanti akan saya bacakan hasil refleksinya. Ya sudah Pak, itu sudah ada Pak. Nah, nanti di bawahnya. Tampak bisa ditaruh di luar. KSE, ada mindfulness, kemudian bagaimana strategi berbagi, semua sama setelah saya rangkum. Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu menerapkan pembelajaran tersebut di sekolah. Nah, di sini ada banyak beragam, akan mengimplementasikan teknik stop, kemudian ada juga akan koordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat. Banyak cara Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa mengimplementasikan hasil pembelajaran hari ini. Gimana Bapak Ibu dari sesi pagi hingga sore ini sudah mendapatkan pemahaman yang utuh ya? Kita akan bertemu lagi di lokakarya yang keempat. Sebelum lokakarya keempat, nanti Bapak Ibu akan mengikuti pendampingan individu 4. Pendampingan individu